Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang operasi bentuk aljabar, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bacakan kompetensi dasar materi kita kali ini. Yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran: menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang pada suku sejenis dan tidak sejenis. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Simak baik-baik ya penjelasannya. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Ya, suku-suku tersebut dapat disederhanakan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis. Kemudian, bentuk-bentuk aljabar dapat dijumlahkan dan dikurangkan menggunakan sifat komutatif dan distributif dengan melihat suku-suku yang sejenis dan koefisien dari masing-masing suku. Ya. Nah, sifat komutatif itu seperti apa? Sifat komutatif itu adalah misalkan A dikali B itu bisa kita sama dengan B dikali A. Kemudian sifat distributif. Sifat distributif itu adalah A dikali dalam kurung B ditambah C, itu kita bisa jabarkan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian jika ada A dikali B dikurang C, itu sama dengan kita jabarkan A kali B dikurang A dikali C. Contoh soal yang pertama. Sederhanakan bentuk berikut ya. Yang A kita lihat 4A dikurangi 5B ditambah 8A ditambah 9B dikurangi 11C. Ya, langkah menyederhanakan bentuk aljabar berikut itu adalah kalian sejajarkan atau kita kumpulkan yang memiliki suku sejenis dari abjad yang muncul terlebih dahulu. Misalkan di situ ada variabel A, B, dan C. Berarti kita kelompokkan A dulu, kemudian B, baru C ya. Jadi 4A ditambah 8A dikurang 5B ditambah 9B dikurangi 11C. Masing-masing sudah dikelompokkan ya. Kemudian kita sederhanakan 4A ditambah 8A itu sama dengan 12A. Kemudian min 5B ditambah 9B itu adalah plus 4B dan min 11C ya. Itu jadi min 11C nggak ada suku yang lain ya. Jadi kita tuliskan aja langsung. Selanjutnya yang B, 7x kuadrat ditambah 4xy dikurangi 5y kuadrat min 10x kuadrat plus 6xy ditambah y kuadrat. Waduh, itu panjang sekali ya. Nah, gimana cara menyederhanakannya? Ya, langkah pertama kita lihat suku yang pertama ya, 7x kuadrat. Kita cari yang sejenis. Jadi dikurangi 10x kuadrat. Kemudian plus 4xy plus 6xy min 5y kuadrat plus y kuadrat. Nah, masing-masing sudah sejenis semua ya. Kita sejajarkan lalu kita hitung. 7x kuadrat dikurangi 10x kuadrat itu adalah min 3x kuadrat. 4xy ditambah 6xy itu 10xy. Kemudian min 5y kuadrat ditambah y kuadrat adalah min 4y kuadrat ya. Lanjut yang C, 4M dikurangi 5 dalam kurung 2M ditambah 7N. Ya, itu ada yang ada di dalam kurung. Berarti artinya kita harus buka kurungnya dengan cara menggunakan sifat distributif yang sudah kita pelajari tadi. Jadi kita buka ya, 4M dikurang 5 kali 2M adalah min 10M. Min 5 dikali 7N adalah min 35N.
Nah, kalau sudah kita buka kurungnya, kita kelompokkan yang suku sejenis. Ternyata sudah kelompok ya, 4M dengan M udah ini ya. Nah, baru kita hitung. 4M dikurangi 10M itu adalah min 6M, baru min 35N. Contoh soal yang kedua, tentukan jumlah dari. Nah, jumlah berarti kita tambahkan ya. Jadi 3A kuadrat ditambah 5A dikurangi 7 ditambah 8A kuadrat min 7A plus 10. Nah, baru kita kelompokkan yang suku sejenis ya. 3A kuadrat ditambah 8A kuadrat ditambah 5A dikurangi 7A min 7 ditambah 10. Nah, baru kita hitung 3A kuadrat ditambah 8A kuadrat itu adalah 11A kuadrat. Kemudian 5A dikurangi 7A itu adalah min 2A. Selanjutnya min 7 ditambah 10 adalah plus 3. Jadi hasilnya adalah 11A kuadrat min 2A plus 3. Selanjutnya yang B, 5 dalam kurung X plus 2Y plus 3 dan 2 dalam kurung 3X min Y plus 7 itu kita jumlahkan. Nah, caranya sebelum kita jumlahkan, kita sederhanakan terlebih dahulu dengan cara membuka kurungnya atau mengalihkan ya. Jadi 5 dikalikan X adalah 5X, ditambah 5 kali 2Y adalah plus 10Y, kemudian 5 dikali 3 adalah plus 15. Lalu 2 dikali 3X adalah plus 6X, 2 dikali min Y adalah min 2Y, kemudian 2 dikali 7 adalah plus 14. Kalau sudah kita buka kurungnya, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Jadi 5X ditambah 6X plus 10Y min 2Y plus 15 plus 14 ya. Kita hitung 5X ditambah 6X 11X, 10Y dikurang 2Y 8Y, kemudian 15 ditambah 14 adalah 29, sehingga hasilnya adalah 11X ditambah 8Y ditambah 29. Contoh soal yang ketiga, kurangkanlah ya. Kita perhatikan yang A, 4X min 5 dari 12X min 8. Nah, kalau kurangkanlah berarti kita tuliskan 12X dulu ya. 12X dikurangi 8, dikurung dulu, baru kita kurangi dengan 4X min 5. Nah, setelah masing-masing kita kurung, kita buka kurungnya. Caranya yang pertama adalah 12X min 8 ya. Kemudian karena ada tanda min ya di sebelum kurung itu, kita kalikan tandanya juga. Min dikali 4X jadi min 4X, min dikali min 5 berarti plus 5 ya. Jadi min kali min itu jadi plus. Kemudian kita kelompokkan yang suku sejenis. 12X dikurang 4X dikurang 8 ditambah 5. Lalu kita sederhanakan menjadi 12X dikurangi 4X adalah 8X, lalu min 8 tambah 5 adalah min 3. Sehingga hasilnya adalah 8X min 3. Seperti itu. Mudah ya? Lanjut, yang B, kurangkanlah 3 dalam kurung Y min 5 dari 4 dalam kurung 2Y plus 3. Sama aturannya, jika kita menemukan kurung seperti itu, kita buka dengan cara mengalihkan sifat dengan menggunakan sifat distributif ya. Oke, sekarang kita buka 4 dikali 2Y itu adalah 8Y, ditambah 4 kali 3 itu 12. Kemudian min 3 kali Y adalah min 3Y, min 3 dikali min 5 adalah plus 15. Nah, kalau sudah seperti itu, kita susun Y-nya dulu ya. Jadi 8Y dikurangi 3Y, ditambah 12, ditambah 15. Kita hitung, 8Y dikurangi 3Y adalah 5Y, kemudian 12 ditambah 15 adalah 27. Sehingga hasilnya adalah 5Y ditambah 27. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita hari ini tentang operasi bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan sudah selesai ya. Semoga apa yang sudah Bu Kiki jelaskan kalian bisa memahami dan bisa mengerti. Baik anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian seperti biasa, Ibu akan berikan latihan soal-soal. Silakan latihan soal-soal tersebut kalian kerjakan dan di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.